Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di channel Zomblo Code. Pada video kali ini kita akan membahas tentang variabel pada Python. Pada sesi variabel ini ada beberapa topik utama yang akan kita bahas, yaitu apa itu variabel, penamaan identifier, mendeklarasikan variabel dan menetapkan nilai, object reference, identitas objek, nama variabel, multiple assignment, dan tipe-tipe variabel. Apa itu variabel? Secara umum, variabel adalah sebuah nama yang diberikan pada lokasi memori yang menampung data-data dan informasi seperti teks, angka, dan lain-lain. Karena Python dapat secara cerdas dalam menentukan tipe variabel, kita tidak perlu menuliskan tipe data pada saat pembuatan sebuah variabel. Variabel juga dikenal sebagai identifier. Identifier merujuk pada hal-hal seperti nama variabel. Identifier ini digunakan untuk mengenali literal yang digunakan dalam program. Penamaan identifier yang standar yaitu harus diawali dengan karakter A sampai Z atau underscore. Semua karakter A sampai Z, mau itu huruf kecil ataupun huruf besar, dan nomor dari 0 sampai 9 dapat digunakan dalam penamaan identifier. Spasi dan spesial karakter seperti tanda seru, persen, pagar, dan dolar dan sebagainya tidak diperbolehkan dalam penamaan identifier ini. Nama identifier tidak boleh sama dengan keyword apapun yang sudah ada di dalam Python, seperti contohnya keyword continue, break, not, dan sebagainya. Nama identifier adalah case sensitive. Contohnya, namaku dengan namaku itu tidak sama. Di Python, tidak memungkinkan untuk mendeklarasi variabel tanpa adanya memberikan sebuah nilai, karena Python akan menyimpulkan bahwa kita sedang memanggil suatu identifier dan akan menimbulkan name error. Tidak seperti bahasa pemrograman lainnya yang memungkinkan kita untuk mendeklarasi variabel tanpa harus memberi nilai awal. Python akan secara otomatis mendeklarasikan variabel ketika kita memberikan sebuah nilai pada variabel. Untuk memberi nilai pada variabel, gunakan operator sama dengan setelah nama si variabelnya. Ketika kita mendeklarasi sebuah variabel, penting bagi kita untuk memahami bagaimana interpreter Python bekerja. Python merupakan bahasa pemrograman yang berfokus pada objek, sehingga setiap data adalah bagian dari suatu kelas. Contohnya, namaku Zomblo. Namaku Zomblo dimulai dari tanda kutip dan diakhiri dengan tanda kutip. Ini merupakan sebuah objek yang bertipe string. Untuk memeriksa apakah benar objek ini bertipe string, kita bisa gunakan built-in function type, lalu isikan objek yang ingin kita periksa tipe datanya. Misalkan type namaku Zomblo. Karena di sini tidak akan mengeluarkan tanpa harus mengeprint, kita harus membuat statement print. Di sini Python akan mengembalikan kelas string. Ini menunjukkan bahwa objek dengan namaku Zomblo adalah bertipe string. Di Python,
variabel berfungsi sebagai nama simbolis yang bertindak sebagai referensi atau penunjuk kepada sebuah objek. Contohnya, kita memiliki variabel A dengan nilai 50. Variabel A ini akan merujuk kepada objek integer. Dan misalkan kita mempunyai nilai integer 50 dan memberikan ke variabel B, artinya B 50. Variabel B ini juga akan merujuk ke objek yang sama dengan variabel A. Mari kita buktikan apakah benar variabel A dan B ini merujuk kepada objek yang sama. Untuk mengeceknya, kita bisa gunakan built-in function ID dan masukkan objek yang ingin kita periksa, di A, ID, P. Sama seperti built-in function type tadi, kita harus menambahkan statement print supaya outputnya keluar, berbeda dengan interpreter di Python. Print Python mengeluarkan ID dari variabel A dan B. Di sini kita lihat bahwa IDC variabel A dengan IDC variabel B itu sama. Supaya lebih mudah untuk membandingkan bahwa ID dari kedua variabel itu sama, kita bisa memakai logika if. Contohnya, if ID A sama dengan ID B, print benar, else print salah. Coba kita jalankan. Nah, jika outputnya benar, ini menandakan bahwa benar variabel A dan B ini merujuk ke objek yang sama. Sekarang kita buat variabel B dengan nilai 20. B 20. Kita coba jalankan lagi. Nah, sekarang variabel B 20 dan sekarang variabel B ini tidak merujuk lagi kepada objek yang sama dengan variabel A. Dengan cara ini, Python mengelola memori secara efisien. Setiap objek dibuat dalam Python memiliki identitas yang unik. Maksudnya, Python memastikan bahwa tidak ada dua item yang memiliki pengidentifikasi yang serupa. Contohnya seperti tadi, untuk mengecek ID Python, saat kita memiliki variabel yang memiliki nilai yang sama, maka ID-nya sama dikarenakan itu objek yang sama ditunjukkan oleh si variabel. Ketika memiliki nilai yang berbeda di suatu variabel, maka ID-nya akan berbeda dikarenakan variabel menunjukkan objek yang berbeda dari si variabel sebelumnya. Proses pendeklarasian nama variabel yang valid sudah kita bahas pada sesi identifier tadi. Sekarang kita akan membahas tentang pemberian nama pada sebuah variabel. Kita lihat contoh pendeklarasian sebuah nama pada variabel yang valid. Contohnya, kita komen dulu. Untuk pemberian nama yang valid pada variabel, contohnya nama
nama nama nama. Ini semua merupakan variabel yang valid, tetapi akan membingungkan ketika kita mencoba mengakses ulang variabel tersebut. Apalagi kode yang kita buat sudah terlalu banyak, pasti akan sangat membingungkan. Penamaan variabel yang baik dan yang direkomendasi adalah nama variabel harus sesuai dengan konteks yang akan kita isi nilainya. Jika sebuah variabel memiliki beberapa kata seperti contoh nama pembeli, sangat direkomendasikan untuk menggunakan metode seperti camel case, Pascal case, dan snake case. Camel case merupakan metode ketika kita mempunyai nama variabel melebihi satu kata, kita harus membuat huruf besar pada awalan kata, kecuali pada kata yang pertama. Contohnya seperti nama pembeli ini. Nama pembeli ini kita gunakan huruf P besar pada pembeli. Ini merupakan contoh untuk pembuatan variabel dengan metode camel case. Pascal case merupakan metode yang hampir sama dengan camel case. Namun pada Pascal case ini kita harus membuat huruf besar setiap awalan kata tanpa terkecuali seperti camel case. Contohnya kata halo D. Halo D. Ini memiliki dua kata untuk Pascal case-nya. Halo di D ini kita buat huruf besar. Ini merupakan contoh untuk Pascal case. Nah, untuk snake case, setiap kata dipisahkan dengan underscore. Contohnya, misalkan kita ingin membuat kamu seorang badut. Untuk Pascal case ini, kita harus menggantikan spasi dengan underscore. Karena peraturan tadi di variabel atau di identifier tidak diperbolehkan adanya spasi. Begitulah untuk pendeklarasian variabel menggunakan metode camel case, snake case, dan Pascal case. Multiple assignment atau bisa juga dikatakan menetapkan nilai ke banyak variabel dalam satu statement. Kita mempunyai dua cara untuk menerapkan multiple assignment, yaitu menetapkan satu nilai ke banyak variabel dalam satu statement dan menetapkan banyak variabel dengan nilainya masing-masing dalam satu statement. Yang pertama, satu nilai ke banyak variabel, kita bisa membuat beberapa variabel sekaligus dan hanya memberikan satu nilai ke variabel tersebut dalam satu statement. Contohnya, kita komen yang ini dulu atau kita hapus. Contohnya kita mempunyai variabel A, variabel P, C, dan D. Dan D. Katakanlah kita ingin keempat variabel ini dengan mengisi nilai yang sama.
Sebenarnya kita bisa untuk menerapkan variabel mengisikan nilai 40 yang sama seperti ini. 40, 40, 40. Tapi dengan cara ini tidak efisien dan akan terlihat kode kita tidak bersih, tidak clear istilahnya. Supaya lebih efisien, kita bisa menggunakan A sama dengan B sama dengan C sama dengan D, lalu kita isikan dengan nilai 40. Dan ini lebih efisien dan kode kita terlihat bersih saat kita sudah menuliskan beberapa banyak baris kode. Coba kita print variabel yang sudah kita berikan, yang sudah kita isikan nilai 40 ini. Print A, B, C, C, D. Nah, sekarang keempat variabel ini sudah terisi dengan nilai 40. Banyak variabel ke banyak nilai. Kita bisa membuat beberapa variabel dan memberikan nilai pada tiap variabelnya dalam satu statement. Contohnya, kita mempunyai 4 variabel. Katakanlah 4 variabel. A, B, var 1, var 2, var 3, var 4. Biasanya kita membuat variabel seperti ini. 30, 40, 50, dan 60. Jikalau kita membuat variabel seperti ini sungguh sangat tidak efisien. Kita bisa membuat beberapa variabel untuk mengisi beberapa nilai dalam satu statement. Kita bisa gunakan var 1, var 2, var 3, var 4. Sama dengan nilai untuk si variabel var 1 kita isikan 30. Nilai untuk si variabel var yang kedua kita isikan dengan 40. Variabel dengan variabel 3 kita isikan 50. Variabel var 4 kita isikan dengan 60. Jadi untuk nilainya harus sesuai dengan urutan nama variabelnya. Misalkan kita ingin si variabel var 1 ingin kita isikan dengan nilai 60. Kita harus membuat di indeks yang pertama ini dengan 60. Coba kita print tiap variabelnya apakah sudah terisi dengan tiap-tiap nilai. Print var 1, var 2, var 3, var 4. Kita komen yang ini. Nah, sekarang setiap variabelnya sudah memiliki nilai dengan 60, 40, 50, dan 60. Dan terisi sesuai dengan urutannya masing-masing. Variabel memiliki dua tipe, yaitu
local variable, dan global variable. Mari kita memahami apa itu lokal dan global variable. Local variable merupakan di mana variabel dideklarasi di dalam sebuah fungsi yang hanya memiliki cakupan akses di dalam fungsi itu saja. Kita lihat contohnya. Kita komen ini dulu. Misalkan kita mempunyai fungsi dengan nama hasil, lalu di dalam fungsi kita memiliki beberapa variabel seperti nomor, seperti angka 1, angka ke-1, angka kedua. Nah, variabel inilah yang dimaksud dengan local variable. Local variable dapat diakses hanya di dalam function itu sendiri. Jika variabel ini diakses di luar function, maka akan terjadi error seperti hasil print angka ke-1 misalkan. Nah, jika kita mengakses local variable, maka kita akan menjumpai error seperti ini. Name error, nama angka 1 is not defined. Nah, sekarang untuk global variable. Apa itu global variable? Global variable merupakan variabel yang memiliki cakupan akses ke seluruh program, termasuk ke dalam sebuah function. Global variable secara default dideklarasikan di luar function. Contohnya, kita memiliki variabel, kita gunakan variabel ini, var1, var2, var3, dan var4 yang sudah diisikan nilai masing-masing. Ketika kita mencoba mengakses di dalam sebuah fungsi, maka ini tidak akan terjadi error karena cakupan akses global variable ini ke seluruh program. Kita tes print var1 misalkan. Kita jalankan. Nah, akan menghasilkan 60 karena ini merupakan global variable yang cakupannya ke seluruh program. Sebenarnya local variable ini bisa kita buat menjadi global variable dengan bantuan keyword global yang ada di Python. Misalkan kita ingin membuat variabel angka ke-1 ini menjadi ke global yang bisa diakses oleh variabel lain. Misalkan kita mempunyai function kedua nama dengan tambah. Ketika kita ingin mengakses variabel di fungsi hasil angka 1 print angka 1 kita harus menggunakan global keyword yang ada pada Python. Global angka ke-1. Coba kita jalankan. Kita panggil fungsi tambah, lalu kita jalankan. Nah, variabel angka ke-1 ini berhasil diakses oleh si fungsi tambah ini karena bantuan keyword global. Coba kita hapus keyword global ini
Apakah akan terjadi error? Nah, akan terjadi error seperti ini karena variabel angka ke-1 ini sudah menjadi ke local variable. Oke, cukup sekian video tentang variabel kali ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.